Dua yang harus Anda pikirkan. Yang pertama, terjemahan ini adalah terjemahan dari saksi Yehova. Yang kedua, terjemahan ini mendukung ajaran para bidat yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-12 dengan tema kalau terjemahan LAI benar, berarti Yesus bukan Allah. Tentunya ini akan menjadi satu topik yang menarik. Tetapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentang Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ingin tahu lebih lanjut tentang program-program kami, silakan hubungi admin di 081-2322-8787. Baiklah, saya akan langsung memberitahukan tentang konten episode yang ke-12. Seperti biasa, saya bagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah pokok masalah, yang kedua pokok bahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Bagian yang pertama, pada pokok masalah, yang pertama, kecuali para bidat, misalnya adopsionis yang sekarang menjadi Unitarian atau Gnostik, Saksi Yehova yang dahulunya adalah Arianisme, Mormon, tentunya semua orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Anda bisa lihat di dalam Yohanes 1, 1-3, 10-30, 20-28, Kisah Rasul 2-36, Ibrani 1-8. Dan orang Kristen juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Anda bisa lihat di dalam Matius 28 ayat 17-18, Kisah Rasul 2-3-6, Filipi 2, 9-11, Wahyu 19 ayat yang ke-16. Kedua, di dalam doktrin Kristologi, orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan yang turun dari surga. Anda bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat 13, 6:38, 6:41, 6:50 sampai 51, 8:23, Filipi 2, 6 ayat 1, 1 Korintus 15 ayat 47. Nah, bahkan hal itu juga telah ditegaskan sebelum kedatangannya ke dalam dunia ini dan juga pada hari kelahirannya. Anda bisa lihat nanti di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, mengapa di dalam terjemahan LAI baik TB1 maupun TB2 dinyatakan bahwa hanya Bapa yang adalah Allah, sedangkan Yesus hanyalah Tuhan. Anda nanti bisa lihat di dalam pokok bahasan kita diambil dari 1 Korintus 6 ayat 8, jelas-jelas di sana itu dikatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nanti di bagian yang kedua, kita akan membahas tentang pokok bahasan. Yang pertama, benarkah Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 menyatakan bahwa Yesus bukan Allah? Yang kedua, mengapa terjemahan LAI baik TB1 dan TB2 cenderung sama dengan konsep para bidat yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah? Yang ketiga, mengapa kesalahan-kesalahan terjemahan LAI mirip sekali dengan terjemahan Alkitab dari Saksi Yehova? Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sedikit tentang pokok bahasan kita. Ya, ini bisa Anda screenshot untuk Anda pelajari. Yang pertama, Alkitab kanon menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Anda bisa baca sendiri nanti ayat-ayatnya. Dan Yesus adalah Tuhan. Saya sengaja membuat ini dengan banyak informasi supaya Anda tidak perlu mencatat lagi. Anda bisa men-screenshot kemudian menguji ulang. Saya berharap apa yang saya paparkan ini bisa menjadi kajian biblika yang bisa dipelajari oleh semua orang. Dan saya juga berharap kalau ada sesuatu yang kurang, yang perlu dikoreksi, silakan Anda memberikan koreksi kepada saya. Yang kedua,
ini perlu Anda tekankan, hanya para bidat yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah dan bukan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, di dalam kekristenan sepanjang 2000 tahun, pokok persoalannya itu saja. Kalau tidak menyangkali kealahan Yesus, ya menyangkali ketuhanan Yesus. Nah, pada bagian yang ketiga, saya memberikan beberapa ayat yang jelas-jelas Alkitab menyatakan tentang keilahian Yesus. Anda bisa lihat, misalkan di dalam Yohanes 1, ayat 1-3, Kolose 1, ayat 15-16, itu jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, pencipta dari alam semesta. Demikian juga di dalam Matius 28 ayat 18 dan Wahyu 5 ayat 13, di mana Yesus itu adalah Tuhan yang harus disembah. Jadi tentang atribut Yesus, dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan, itu sangat alkitabiah. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam pengantar terlebih dahulu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak ingin banyak bicara tentang doktrin. Tetapi ayat-ayat ini tidak bisa saya jelaskan kalau saya tidak memberikan terlebih dahulu tentang latar belakang doktrinnya. Oleh sebab itu, saya mencoba menjelaskan doktrin ini tidak terlalu melebar. Sesempit mungkin, gunanya adalah untuk memahami apa yang akan saya paparkan nanti, yaitu tentang terjemahan kata his theos yang ada di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Kalau Anda lihat di layar Anda, di sini saya tulis ajaran para bidat yang menentang keilahian Yesus. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, sejak awal sejarah kekristenan, keilahian Yesus Kristus telah menjadi salah satu doktrin yang paling diperdebatkan. Itu Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam konsili-konsili ya. Itu Anda bisa lihat, misalkan konsili yang pertama di Nikea, itu memperdebatkan tentang kristologi daripada Yesus. Kalau yang kedua di Konstantinopel tahun 381 itu bicara tentang keilahian Roh Kudus. Tetapi yang ketiga di Efesus tahun 431 itu juga bicara tentang kristologi Yesus lagi. Demikian juga yang di Kalsedon tahun 451. Nah, berbagai kelompok bidat itu Bapak Ibu sekalian muncul dengan pandangan yang menentang ajaran gereja bahwa Yesus adalah Allah. Nah, berikut ini adalah beberapa ajaran bidat yang menolak keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda melihat di dalam layar Anda, itu saya sudah berikan tabel beberapa contoh ajaran bidat Kristen yang muncul dari abad-abad awal. Nah, sekarang kita mengidentifikasi sebagai ajaran Unitarianisme. Nah, itu juga disebut sebagai adopsionisme. Kemudian saksi Yehova yang kita kenal juga dengan nama Arianisme. Kemudian ada golongan Gnostik dan Mormon. Nah, keempat-empatnya ini Bapak Ibu sekalian, itu menyangkali bahwa Yesus itu adalah Allah dengan berbagai versinya mereka. Contohnya Unitarian. Unitarian itu memiliki pandangan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang karena ketaatannya kemudian diangkat sebagai anak Allah dan kemudian oleh Allah diberikan gelar anak Allah. Jelas Unitarian atau adopsionisme itu menyangkali bahwa Yesus itu adalah Allah. Demikian juga dengan saksi Yehova. Mereka memiliki pandangan bahwa Yesus itu adalah hanya ciptaan Allah yang pertama, bukan Allah yang sejati. Kalaupun Yesus itu disebut sebagai Allah atau Tuhan, itu adalah Allah atau Tuhan yang submisif, yang subordinasi. Allah ciptaan. Nah, mereka ini juga tidak mengakui bahwa Yesus itu Allah yang sejati. Demikian juga dengan Gnostik. Orang-orang Gnostik berpandangan bahwa Yesus itu adalah makhluk ilahi yang membawa pengetahuan, tetapi juga bukan Allah yang sejati. Dengan demikian, mereka juga menolak bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, yang terakhir di sini saya berikan adalah kelompok dari Mormon. Nah, kelompok Mormon ini berpandangan bahwa Yesus itu adalah
salah satu daripada anak-anak Allah di dalam roh. Nah, dia adalah anak Allah yang sulung. Dan Lucifer adalah salah satu anak roh lainnya. Dan di dalam kehidupan pra-inkarnasinya, atau di dalam kehidupan pra-kehidupan, itu Allah itu memiliki banyak anak. Tetapi walaupun mereka itu disebut sebagai anak-anak Allah di dalam roh, mereka itu bukan Allah yang sejati. Dengan demikian, mereka itu menyangkali bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, semua ajaran bidat, baik itu Unitarian atau adopsionisme, Saksi Yehova atau Arianisme, Gnostik, kemudian juga Mormon, semuanya menolak bahwa Yesus itu adalah Allah yang Esa. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan terjemahan Alkitab yang diambil dari 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Kesimpulannya, satu, semua ajaran bidat mengajarkan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oleh sebab itu, semua ajaran bidat itu menolak bahwa Yesus adalah Allah. Nah, berdasarkan dua kesimpulan ini, Bapak Ibu sekalian, ini tentunya bertentangan dengan ajaran dari Tritunggal. Di dalam doktrin Tritunggal, itu disebutkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga hipostasis. Dan ketiganya ini diidentifikasi sebagai Allah. Nah, tetapi kalau nanti Bapak Ibu melihat di dalam terjemahan 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, itu yang benar-benar Allah itu hanya satu. Atau yang benar-benar Allah itu hanya Bapak saja, yang lain itu bukan. Nah, bagaimana kalau begitu? Sekarang sebelum kita menjawabnya, mari sekarang kita lihat ajaran Alkitab tentang Yesus. Kita lihat terlebih dahulu teks sumber yang digunakan oleh berbagai Alkitab terjemahan. Saya sudah identifikasi Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah teliti, ternyata dari semua teks sumber yang ada, itu tidak ada perbedaan sama sekali. Artinya, baik teks sumber yang kanon dari Bizantin maupun yang dikenali tidak kanon, misalkan dari Textus Receptus atau dari Westcott and Hort, atau bahkan saya ambil dari Sinaiticus, itu tidak ada bedanya. Jadi dalam hal ini, kita tidak ada persoalan di dalam teks sumber, berarti ini murni persoalannya adalah di dalam terjemahan. Ini Anda bisa lihat, ya. Saya menggunakan program, Anda bisa lihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya menggunakan Bible Discovery, ya. Di sini nanti Anda bisa lihat, saya sudah ambil keempat-empatnya. Itu sudah saya cek, ya, sama persis. Hanya saja di sini saya senang ketika saya melihat Tisendorf itu sudah memberikan tanda baca di sini, ya, diberikan tanda baca, kemudian juga diberikan titik dan koma. Nah, ini sangat menolong sekali bagi kita. Dan saya setelah menyelidiki, ini betul Bapak Ibu sekalian, tanda bacanya, ya, saya bilang tanda bacanya betul. Kalau teks sumbernya semuanya sama, tidak ada masalah. Nah, karena tidak ada masalah, maka kita lompati saja. Tetapi bagaimanapun juga, Anda harus memperhatikan, walaupun teksnya sama, nah di sini nanti ada frasa yang akan kita kaji secara mendalam. Nah, bunyinya al-himin, histeos ho pater. Anda perhatikan di sini. Al-himin, tetapi bagi kita atau bagi kami, histeos ho pater. Nah, histeos ho pater ini menjadi satu kesatuan. Jadi diberikan tanda koma. Ini betul Bapak Ibu sekalian. Ini bukan saya yang membuat, tapi Tisendorf yang membuat. Dibuat kira-kira tahun 1860 ke atas, ya. Jadi dia sudah memberikan tanda baca seperti ini, dan ini sangat menolong kita nanti. Nah, lain-lainnya itu tidak kita bahas. Jadi kita akan membahas di sini hanya kata-kata histeos ho pater. Tapi nanti dalam pembahasan kita akan kerucutkan saja ke histeosnya. Maksudnya itu apa? Oke? Anda lihat di sini, pokok bahasan kita yang terdapat di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6,
itu saya bagi 4, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini sebetulnya terdiri dari 2 klausa. Nah, satu klausa saya bagi 2 frasa. Oleh sebab itu yang pertama saya tuliskan alhimin, kemudian histeos hopater. Nah, di sini histeos hopater yang warna merah itu sebetulnya satu kesatuan. Tetapi nanti untuk memudahkan, saya akan memotong saja histeosnya. Nah, ini nanti akan saya gabung. Jadi kata teos itu adalah kata benda, hopater juga kata benda. Dua-duanya adalah kata benda dalam bentuk nominatif, kemudian maskulin, singular. Oke, nah selebihnya yang nomor 2 dan 3, 4 itu tidak akan kita bahas. Ya, kita bahas ini satu ini saja. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat terlebih dahulu terjemahan LAI dan SSY. SSY itu singkatan dari saksi-saksi Yehova. Bapak Ibu tentunya tahu di Indonesia, itu hampir mayoritas orang Kristen di Indonesia itu menganggap saksi Yehova adalah bidat. Nah, nanti kita akan membandingkan antara terjemahan LAI dan terjemahan dari saksi Yehova. Mari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan di layar Anda bisa lihat di sini terjemahan SSY. Saya ambil dari edisi yang pertama yang keluar tahun 1950 dan edisi revisi yang keluar tahun 2013. Kalau Anda perhatikan yang warna kuning, Bapak Ibu sekalian, itu masih sama ya, hanya ada satu Allah, hanya ada satu Allah. Nah, yang di warna hijau ini Sang Bapa di dalam edisi yang pertama, dan di dalam edisi yang revisi itu menjadi yaitu Bapa kita, ada penambahan kata kita. Tapi pada prinsipnya terjemahan ini maknanya masih sama, walaupun ada penambahan kata kita. Ini kata kita ini di dalam teks aslinya tidak ada, Bapak Ibu sekalian ya. Ini saksi Yehova ini menambah-nambahkan ini. Nah, kemudian ada yang warna merah dan warna biru. Anda perhatikan. Nah, yang warna merah sebelumnya itu ada kata ada. Kemudian diterjemahkan menjadi diganti menjadi diciptakan. Nah, kata hidup, Bapak Ibu sekalian, itu juga tidak ada. Itu nanti akan ditambahi di dalam edisi revisi. Nah, Anda harus memperhatikan penambahan-penambahan ini karena ini nanti akan terjadi juga di dalam terjemahan LAI. Sekarang coba Anda perhatikan di sini, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa screenshot, Anda bisa teliti sendiri, bahwa dari terjemahan saksi Yehova yang awal yang keluar tahun 1950 dan edisi revisi yang keluar tahun 2013, itu kesimpulannya kata ada itu digantikan dengan kata diciptakan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Kata diciptakan ini tidak ada. Tapi dia mengganti kata ada dengan kata diciptakan. Demikian juga di dalam edisi awal yang keluar tahun 1950, itu Alkitab Saksi Yehova itu tidak ada kata hidupnya. Nanti di dalam Saksi Yehova edisi revisi tahun 2013, itu tiba-tiba muncul kata hidup yang warna biru ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda perhatikan, kata diciptakan dan kata hidup itu Anda perhatikan dan Anda ingat-ingat karena kita sekarang akan masuk ke dalam terjemahan LAI. Sekarang perhatikan ya. Di dalam terjemahan LAI yang keluar tahun 1954 atau kita kenal dengan terjemahan lama disingkat dengan TL, itu ada kata sahaja. Anda perhatikan. Ada satu sahaja yaitu Allah Bapa. Oke. Ini nanti kalau kita bandingkan itu sama dengan punyanya saksi Yehova. Ya. Nah, nanti di dalam TB1 yang keluar tahun 1974, itu kata sahaja itu menjadi kata saja. Ini karena perubahan ejaan ya. Karena terjemahan yang lama itu kan ada kata-kata yang kemudian dalam ejaan baru atau ejaan yang disempurnakan itu ada perubahan-perubahan. Ini nggak masalah ya. Sahaja menjadi saja itu nggak masalah Bapak Ibu sekalian ya. Tapi prinsipnya ini ada. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam TB2, ini kata sahaja atau sajanya itu hilang. Tidak ada. Nah, kalau kita ngintip sedikit ke sini, ke dalam saksi Yehova, itu seakan-akan itu LAI membuat terjemahnya menjadi sama. Karena punyanya saksi Yehova itu kata sajanya tidak ada kata saja, maka kemudian oleh LAI itu kata saja ini dibuang. Kemudian yang lebih lucu lagi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan,
tadi kita melihat bahwa punyanya saksi Yehova, itu kata ada diganti dengan diciptakan, kemudian muncul kata hidup. Nah, di dalam terjemahan LAI, itu di dalam TL, itu pakai kata ada. Nah, kata ada ini nanti digantikan dengan dijadikan, sedangkan kata tiba-tiba muncul kata hidup. Ini bagi saya itu cukup mengherankan, ya. Kenapa perubahan-perubahannya bisa sama? Nah, Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut, silakan di screenshot saja. Ini sudah saya kasih warna-warna dan sudah saya kasih penjelasannya. Jadi sama, kata ada kalau di dalam saksi Yehova itu diganti dengan diciptakan, nah di sini dengan dijadikan. Kemudian muncul kata hidup. Coba, Bapak Ibu heran enggak? Alkitabnya saksi Yehova itu menambahkan kata hidup yang di dalam teks sumbernya tidak ada. LAI bisa sama menambahkan kata hidup. Kata ada digantikan dengan diciptakan, oleh LAI diganti dengan dijadikan. Saya sudah buatkan perbandingannya antara terjemahan LAI dan SSY. Ini yang edisi awal, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di dalam edisi awal ini, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan saya, persamaan Alkitab Saksi Yehova pertama yang keluar tahun 1950 dengan terjemahan LAI pertama, TL yang keluar tahun 1954 sebagai berikut. 1. Sama-sama menggunakan frasa hanya ada satu Allah, Sang Bapa. Nah, kalau di dalam LAI ada satu sahaja, yaitu Allah Bapa. Ya, pada prinsipnya maknanya sama. Cuman di sini Saksi Yehova tidak ada kata sahaja nggak ada, tapi di sini ada kata sahaja. Nah, kemudian yang kedua sama-sama tidak menggunakan kata hidup. Perhatikan, antara SSY dengan LAI itu sama-sama tidak ada kata hidupnya. Yang ketiga, sama-sama tidak menggunakan kata diciptakan atau dijadikan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di punyanya Saksi Yehova itu tidak ada kata hidup, kata diciptakan itu tidak ada. Di dalam LAI juga tidak ada kata hidup, tidak ada kata dijadikan. Perhatikan ya, ini tidak ada. Nah, yang keempat, perbedaannya hanya kata Tuhan dan Tuhan. Anda lihat di sini, kalau di dalam terjemahan Saksi Yehova itu muncul kata Tuhan. Nah, di LAI itu menjadi Tuhan. Perbedaannya hanya di sini saja. Ini untuk yang terjemahan awal. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Perbedaan atau persamaan di dalam terjemahan LAI dan Saksi Yehova yang bagian kedua. Untuk mudahnya, silakan Anda lihat saja perbandingan dan untuk kesamaan dan perbedaannya. Ini sudah saya buatkan, nanti silakan Anda lihat saja sendiri. Saya bacakan saja di sini. Ini ada 4 perbedaan, sebetulnya 5, tapi yang satu saya gabung ya. Lihat, sama-sama menggunakan frasa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa kita. Nah, ini penggunaan Saksi Yehova. Kalau LAI hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sajanya ini nanti Bapak Ibu sekalian, oleh LAI dalam TB2 nanti dibuang. Ya, di dalam 74 masih ada, di dalam TB2 itu kata sajanya nanti dihapus Bapak Ibu sekalian. Sekarang terjemahnya menjadi sama dengan punyanya Saksi Yehova. Karena Saksi Yehova kan tidak ada, hanya ada satu Allah, tidak ada sajanya. Maka oleh LAI juga nggak tahu ini disengaja atau tidak disengaja disama-samain, ya. Apakah dua organisasi ini saling mencocokkan ataukah kebetulan sama, ya? Ataukah LAI itu meniru? Karena kalau dilihat dari tahunnya itu edisi revisi punyanya Saksi Yehova kan tahun 2013. Sedangkan LAI kan keluarnya tahun 2023. Jadi kalau bilang contoh mencontoh, yang mencontoh adalah pasti yang belakangan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak mungkin yang lebih dulu mencontoh yang akan datang. Betul kan? Nah, yang kedua, sama-sama menggunakan kata hidup. Yang sebelumnya dalam SYY pertama dan TL tidak ada kata hidup. Lucu nggak? Kata hidup ini Bapak Ibu sekalian, itu awalnya itu tidak ada yang warna orange ini. Nah, nanti setelah direvisi ada hidup, nah LAI itu juga muncul kata hidup, Bapak Ibu sekalian. Nah, kata hidup ini dalam teks aslinya tidak ada, Bapak Ibu sekalian.
itu ditambahkan. Kemudian sama-sama menggunakan kata diciptakan. Ya, cuman kalau dalam terjemahan LAI itu dia dijadikan. Ya, Anda bisa lihat dalam TB1. Nah, perbedaannya hanya pada kata Tuhan dan kata Tuhan. Ya, perbedaannya cuma di situ. Silakan Anda pelajari sendiri persamaan dan perbedaannya. Nah, pertanyaan kita sekarang, mengapa perubahan yang terjadi antara Alkitab terjemahan Saksi Yehova dan terjemahan LAI kok sama persis? Ini adalah aneh bin ajaib, Bapak Ibu sekalian. Antara Alkitab yang digunakan oleh mayoritas orang Kristen di Indonesia yang menganggap Alkitab Saksi Yehova itu Alkitab bidat, ternyata bunyinya itu sama, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada kesan itu mencontoh punyanya Alkitab Saksi Yehova. Nah, saya rasa ini perlu dipertanyakan, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dulu ya. Yang pertama, sama-sama menerjemahkan hanya satu Allah saja. Nah, sajanya ini dibuang ya nanti di dalam TB yang kedua. Nah, itu artinya kalau kita bicara Tritunggal, Allah, Bapa, dan Roh Kudus, itu kita tuh mengidentifikasi sebagai tiga hipostasis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah Allah. Yang kedua, nah tentang munculnya penggunaan kata diciptakan atau dijadikan, itu tidak ada juga di dalam teks aslinya. Tapi kenapa? Ketika Saksi Yehova mengganti dengan kata diciptakan, LAI juga sama, Bapak Ibu sekalian. Awalnya tidak ada, tiba-tiba ada kata-kata diciptakan dan dijadikan. Kan artinya kan mirip-mirip itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, tidak ada kata hidup. Kok tiba-tiba muncul kata hidup? Nah, Anda yang mengajar bahasa Yunani, silakan dicek. Dari mana itu kata diciptakan dan kata hidup? Ini jelas penerjemahan teologis, bukan terjemahan gramatika. Karena secara gramatika, di dalam struktur kalimat yang ada itu tidak ada kata-kata diciptakan, tidak ada kata-kata hidup, Bapak Ibu sekalian. Dan juga tidak ada kata hanya satu Allah saja. Nah, kata hanya titik-titik-titik saja, itu tidak ada itu. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu terjemahan Biblikos. Ini sudah saya beredel, ya, supaya cepat Anda bisa lihat. Ini sudah saya beredel di sini, Bapak sekalian. Alhimin his theos ho pater. Kemudian Allah Bapa adalah Esa. Nah, ini sudah saya terjemahkan. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti baca sendiri ya. Saya tidak usah bacakan satu-satu. Ini sudah saya rangkai di bawah. Tetapi bagi kita Allah Bapa adalah Esa. Atau kalau mau diganti boleh Allah Bapa itu Esa. Boleh, tapi saya lebih memilih terjemahan Allah Bapa adalah Esa. Yang darinya segala sesuatu ada dan kita ada untuk Dia. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah Esa yang melaluinya segala sesuatu ada dan kita ada karena Dia. Tapi karena kita itu membahas teks ya, saya tidak membahas secara keseluruhan, maka kita akan fokus pada yang warna pink. Merah pink ini, Bapak sekalian. Allah Bapa adalah Esa. Bapak Ibu sekalian, sekarang silakan lihat tabel perbandingan di layar Anda. Di sini sudah saya tampilkan terjemahan Biblikos yang warna merah pink, kemudian yang warna hijau tua, itu punyanya Saksi Yehova, edisi pertama yang keluar tahun 1950. Kemudian ada lagi punyanya LAI yang saya kasih warna hijau muda. Ini edisi pertama juga yang keluar tahun 1954. Kemudian yang warna orange ya. Jadi nanti yang tua ini nanti punyanya Saksi Yehova, edisi revisi. Kemudian ada TB1 dan TB2. Nah, Anda perhatikan saja warna-warna yang akan saya jelaskan kepada Anda. Perhatikan Bapak sekalian. Biblikos itu menerjemahkan Allah Bapa adalah Esa. Tetapi Saksi Yehova hanya ada satu Allah, Sang Bapa. Nah, perhatikan sebelum saya lanjutkan. Kenapa Saksi Yehova kok menerjemahkan hanya ada satu Allah? Karena dia tidak mengakui Yesus itu adalah Allah. Dia mengakui Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Kalaupun dia disebut Allah, itu Allah kecil. Allah yang submisif. Allah yang subordinasi. Bukan Allah yang sejati. Oleh sebab itu, mereka itu menolak doktrin Tritunggal. Nah, yang saya heran,
kenapa terjemahan LAI yang TL tahun 1954 itu menerjemahkan ada satu sahaja, yaitu Allah Bapa. Nah, kalau demikian, berarti Yesus dan Roh Kudus itu bukan Allah. Nah, biasanya itu hamba-hamba Tuhan, dosen-dosen yang tidak memahami kesalahan ini, Bapak Ibu sekalian, itu mencarikan dalil dengan muter-muter, ya. Nanti pakai teologi, nanti dalam konsep Tritunggal tuh begini 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 begini. Ya sudah, saya tidak bicara tentang teologi. Saya bicara tentang teks. Nah, berdasarkan teksnya itu hanya ada satu Allah. Ini tidak sesuai. Tidak sesuai dengan teks yang ada di dalam bahasa Yunani yang seharusnya tidak diterjemahkan demikian. Terjemahan yang benar itu harusnya Allah Bapa adalah Esa. Nanti kita bahas ya. Ini saya baru memperbandingkan terlebih dahulu. Kalau Anda lihat saksi Yehova hanya ada satu Allah, Sang Bapa. Ya karena dia itu mengakui satu-satunya Allah itu cuma Bapa saja. Yesus itu bukan Allah. Yang saya heran kenapa di Indonesia hampir semua pengguna LAI itu kan doktrinnya Tritunggal. Bisa dibilang 95%. Semua sinode, semua STT itu mengajarkan Tritunggal. Tapi kenapa bisa menerima terjemahan ada satu sahaja, yaitu Allah Bapa. Berarti Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah. Walaupun sebagian orang nanti muter-muter ngeles sana ngeles sini, akhirnya jadi Allah juga, begitu loh ya. Tetapi kalau orang awam membaca, Bapak Ibu sekalian, ini jelas kalau Allahnya hanya Bapa, berarti Anak dan Roh Kudus itu bukan. Dan yang lebih aneh lagi dan ajaib, terjemahan ini adalah terjemahan saksi Yehova. Nah, nanti di dalam edisi revisi punyanya Saksi Yehova, saya tidak tahu ya, ayat ini itu dirubahnya itu serentak pada tahun 2013 atau sebelumnya sudah ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bisa cek, kalau Anda memiliki terjemahan tahun 1970, itu Saksi Yehova sudah keluar, cuman saya tidak punya. Tolong Bapak Ibu lihat. Ya, kalau bisa difotokan, kirimkan ke saya. Syukur-syukur kalau Anda memiliki Alkitab bukunya, kalau Anda punya lebih, Bapak Ibu bisa kontak kami ya, supaya perpustakaan kami bisa memilikinya. Oke. Nah, di dalam edisi revisi ini Bapak Ibu sekalian, itu saksi Yehova itu tidak berubah, hanya ada satu Allah. Ya, tidak ada kata saja. Nah, di dalam terjemahan sini kan ada kata sahaja. Di sini tidak ada. Cuman ditambahin kata Bapak kita. Jadi ada kata kita. Ini tidak ada dalam teks asli tapi ditambahin oleh saksi Yehova. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Di dalam TB1 itu masih ada kata satu Allah saja. Nah, di sini kata saja ini masih ada karena dia mengambil punyanya TL. Di sini ada kata sahaja, di sini ada kata saja. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di dalam TB2, itu kata sajanya ini dibuang. Anda lihat, kata sajanya ini nanti dibuang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini menimbulkan tanda tanya, seakan-akan itu mau disama-samakan dengan punyanya saksi Yehova. TL 1954 ada kata sahaja. TB1 1974 ada kata saja. Tapi kenapa di dalam TB2 itu sajanya dibuang? Dibuat sama dengan punyanya saksi Yehova. Nah, sebetulnya dibuang kata saja itu juga nggak salah Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi yang menjadikan saya tuh berpikir, nah, Anda sekarang lihat di warna biru dan warna hijau. Oke? Nah, kalau Anda lihat di dalam cetakan Biblikos, itu ada kata ada 4 biji. Bapak Ibu kalau lihat di dalam terjemahan Saksi Yehova yang tahun 1950, itu ada kata ada 3. Ada. Oke? Ini betul Bapak Ibu sekalian ya, walaupun kurang 1. Kemudian di dalam TL 1954 itu ada 2 kata ada. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika SSY nanti direvisi, nah kata ada ini itu dirubah jadi diciptakan. Dan muncul kata hidup. Anda perhatikan. Kemudian TB1 dan TB2 itu nanti muncul kata dijadikan, sama seperti punyanya Saksi Yehova kata diciptakan, dan muncul juga kata hidup. Bapak Ibu sekalian,
Kata diciptakan ini tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kata hidup juga tidak ada. Tapi bisa muncul. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang mari kita lihat sekarang kajian biblikanya. Di mana letak kesalahannya? Kita akan cari. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk belajar gramatika bahasa Yunani Koine, khususnya tentang kata sifat. Ini sebetulnya pelajaran yang cukup panjang, tapi saya singkat saja. Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh, silakan Anda belajar di kampus. Ya, tahun depan saya sudah membuka kelas baru. Silakan Bapak Ibu yang ingin belajar bahasa Yunani, Ibrani, bagaimana menerjemahkan secara tepat, secara gramatika. Nah, Anda nanti bisa ikut di kelas-kelas kami. Nah, sekarang secara singkat saja saya akan jelaskan rumusan gramatika kata sifat. Nah, supaya Bapak Ibu tahu, di dalam bahasa Yunani kata sifat itu dibagi dua. Yang pertama kata sifat verbal, yang kedua kata sifat partisipial. Nah, kata sifat verbal itu adalah kata sifat yang tanpa tindakan. Contohnya, orang yang baik itu. Kata baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kata sifat. Nah, itu tidak ada tindakannya. Beda dengan kata sifat partisipial. Nah, kata sifat partisipial itu berasal dari kata kerja partisip. Oleh sebab itu dikatakan kata sifat partisipial. Karena asalnya kata sifat ini dari kata kerja, yaitu kata kerja bentuk partisip. Nah, itu kata sifat ini itu memiliki tindakan. Contohnya, kalau orang yang baik itu, kata baik kan tidak punya tindakan kan? Anak kecil itu tidak ada tindakannya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini, orang yang sedang bekerja, orang itu kata benda yang sedang bekerja itu adalah kata sifat partisipial yang asalnya dari kata kerja partisip. Oke? Nah, Anda belajar lagi nanti diulang-ulang ya. Secara singkat, kata sifat verbal itu menggunakan kata sifat. Tetapi kata sifat partisipial itu menggunakan kata kerja partisip. Anda lihat yang hijau ini. Ya, saya tidak perpanjangkan. Anda yang betul-betul mau belajar silakan hubungin admin kami untuk belajar di kelas Biblikos ya. Nah, kalau tadi kita sudah membedakan antara kata sifat verbal dan kata sifat partisipial, nah sekarang kita akan kerucutkan di dalam terjemahan bahasa Yunani, itu kata sifat itu adalah untuk menerangkan kata benda. Ya, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu sekalian, baik itu kata sifat verbal maupun kata sifat partisipial, itu ketika dia itu memiliki kata benda yang sepadan di dalam hal kasus, gender, dan jumlah, maka nanti akan ada kemungkinan menjadi bentuk atributif atau bentuk predikatif. Nah, bagi Anda yang tidak suka ilmu bahasa, ya Anda silahkan skip aja, langsung lihat yang di kesimpulannya ya. Tapi kalau Anda tuh mau belajar, Anda mau khotbah, Anda mau menjelaskan kepada orang, Anda harus belajar ini. Suka tidak suka, kalau Anda cinta firman Tuhan, Anda mau tahu firman yang sesungguhnya yang benar, Anda harus belajar. Kalau Anda males, nggak mau belajar, nggak mau tahu, Anda akan mudah dibohongin orang, salah pun bisa tidak tahu. Tetapi kalau Anda mau belajar, Anda akan tahu kalau itu salah atau tidak salah. Oke, mari kalau Anda cinta Tuhan, belajarlah ya bersama-sama dengan kami. Nah, Anda baca di sini, jika kata sifat memiliki padanan kata benda yang sepadan dalam hal kasus gender dan jumlah, maka kata sifat diperlakukan sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda. Jika tidak memiliki padanan kata benda yang sepadan dalam hal kasus, gender dan jumlah, maka kata sifat dapat diberlakukan sebagai kata benda substantif. Nah, yang kedua ini tidak saya ajarkan. Karena kita belajar yang pertama, karena kasus kita itu ada kata benda dan kata sifat, maka kita gunakan yang pertama ya. Dia digunakan untuk menjelaskan kata benda, bukan menjadi kata benda substantif. Kalau Anda tidak jelas, Anda belajar saja nanti di Biblikos ya. Nah, sekarang saya tunjukin. Ada dua kemungkinan terjemahan, yaitu terjemahan atributif dan terjemahan predikatif. Rumusannya, Anda lihat di sini. Kata sifat memiliki artikel, perhatikan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kata sifatnya adalah yang warna pink. Nah, yang warna pink ini
dia memiliki ho. Ho itu adalah artikel. Kalau dalam bahasa Inggris itu pakai the. Kalau dalam bahasa Ibrani itu pakai ha, ya. Jadi bisa ha patah, ha kamat, atau he dengan segol, ya. Itu bisa terjadi. Kalau yang he itu biasanya digunakan untuk huruf-huruf ganjel maksud saya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak sekalian. Untuk bentuk atributif itu kata sifat memiliki artikel. Sedangkan predikatif itu kata sifat tidak memiliki artikel. Terserah, mau verbal, mau partisipial, dua-duanya rumusnya sama. Nah, saya kasih contoh di sini ya. Nah, kebetulan contoh yang saya ambil ini itu adalah kata sifat. Kata sifat biasa. Ya, ini kata sifat biasa, bukan kata sifat partisipial. Karena pokok bahasan kita nanti kata sifat biasa. Jadi saya menggunakan contoh yang kata sifat biasa, bukan partisipial, ya, yang verbal maksudnya. Nah, Anda lihat di sini. Karena kata agatos ini mempunyai ho, maka terjemahnya yang. Jadi ho anthropos itu adalah orang itu, ya. Kemudian di sini pakai ho agatos yang baik. Nah, nanti terjemahan lengkapnya menjadi orang yang baik itu. Jadi artinya kalau kata sifatnya ini memiliki artikel, maka dia diterjemahkan yang. Nah, kalau bentuk predikatif, itu kata sifatnya yang ping ini tidak memiliki artikel, Bapak sekalian. Yang memiliki artikel di sini adalah kata bendanya. Nah, kata bendanya ini mau pakai artikel atau tidak ada masalah. Yang penting kata benda dan kata sifat itu memiliki kasus yang sama, gender yang sama, jumlah yang sama. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat, anthropos ini adalah bentuknya nominatif. Maskulin tunggal. Nah, kata sifat agatos itu juga bentuknya nominatif, maskulin tunggal. Nah, karena agatos ini tidak memiliki ho, tidak memiliki artikel, maka terjemahnya adalah atau itu. Jadi boleh orang itu adalah baik atau orang itu baik, ya. Boleh. Jadi mau orang itu adalah baik atau orang itu baik. Sama saja Bapak Ibu sekalian. Ada dua terjemahan, ya. Oke, setelah Anda paham ini, sekarang mari kita masuk ke dalam kasus kita. Nah, di dalam kasus kita ini, itu ada kata sifat, kata his, dan theos. Nah, kata theos ini kalau Bapak Ibu perhatikan, dengan kata sifat his, itu sama. Nominatif, singular, maskulin. Dua-duanya sama. Cuman, di dalam kasus ini ada tambahan hopater. Nah, hopater ini kata bendanya, Bapak sekalian. Jadi, nggak ada pengaruh ya. Ini juga sama. Noun, kata benda, nominatif singular maskulin, hopater. Nah, nanti dalam pelajaran ini Anda cukup perhatikan saja histeos. Sudah cukup, tapi karena ini nanti ada histeos hopater, maka kita nanti akan menerjemahkan kata theos hopater nanti dijadikan satu, ya. Jadi ini kan theos ini adalah Allah, kemudian pater adalah Bapa. Nanti kita jadikan satu. Sekarang kita lihat dulu di sini sekarang. Perhatikan. Nanti Anda ulang-ulang di bagian sini supaya Anda mengerti rumusan ini. Anda perhatikan. Kata sifat his ini adalah kata sifat verbal. Jadi tidak ada tindakannya. Oke? Artinya adalah esa atau satu. Nah, dia kata benda yang sepadan dalam hal kasus, gender, dan jumlah. Nah, kalau Anda lihat kata bendanya, kata theos ini, noun. Anda lihat, sudah saya parsing di sini ya, Anda lihat. His ini adalah adjektif, nominatif, singular, maskulin. Artinya esa atau satu. Theos itu adalah kata benda, noun. Juga nominatif, singular, maskulin. Artinya Allah. Nah, di sini ada kata hopater. Itu juga noun, nominatif, singular, maskulin. Nah, dua yang merah nanti digabung jadi satu, jadi Allah Bapa. Nah, karena ini adalah bentuk predikatif, sifat his itu tidak memiliki artikel ho, maka kita menggolongkan dia sebagai kata sifat bentuk predikatif. Terjemahnya adalah. Jadi nanti terjemahnya Allah Bapa adalah Esa. Kalau Allah Bapa itu Esa, boleh ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat terjemahan Biblikos. Nah, lihat. Terjemahan Biblikos ini sudah saya bagi dalam 7 bagian ya. Satu ayat ini saya bagi dalam 1 bagian.
alhimin bagi kita atau bagi kami. Kemudian his theos ho pater. Kita akan membahas yang nomor 2 saja ya. Yang nomor 3, 4 seterusnya tidak perlu. Nanti kalau ada kesempatan, di lain kesempatan saya akan bikin tema khusus yang membahas di sini. Tapi kita sekarang akan membahas ini saja. His theos ho pater. Nah, saya terjemahkan di dalam Biblikos, Allah Bapa adalah Esa. Atau Allah Bapa itu Esa. Boleh ya, tapi saya memilih pakai adalah. Ini terjemahan standar ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang warna orange, itu saya terjemahkan, tetapi bagi kita Allah Bapa adalah Esa. Nah, Anda lihat di sini yang warna pink. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Kenapa terjemahan Saksi Yehova dan terjemahan Ella itu saya katakan tidak gramatika? Jawabannya di sini. Karena tidak ada kata monos atau monogenes. Jadi Bapak Ibu sekalian, frasa histeos, nah di sini kan belakangnya masih ada kan, histeos ho pater. Nah, ho paternya saya hilangkan dulu, cukup histeos saja. Nah, kata histeos ini dalam Alkitab Yunani secara harafiah artinya adalah Allah adalah satu atau Allah adalah Esa. Kata ho pater kalau saya tambahkan jadi Allah Bapa adalah satu atau Allah Bapa itu Esa atau Allah Bapa itu adalah Esa. Boleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Mau adalah, mau itu boleh dua-duanya. Yang tidak boleh itu yang, karena ini bukan atributif. Nah, terjemahan Allah adalah satu atau Allah itu Esa lebih tepat jika dibandingkan dengan hanya ada satu Allah saja. Nah, jadi terjemahan hanya ada satu Allah saja itu jelas melanggar gramatika Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di dalam kalimat histeos, ho pater, itu tidak ada kata monos, tidak ada kata monogenes. Nah, supaya Anda tahu kenapa itu salah, mari saya akan berikan kepada Anda argumen teologis dan linguistik untuk mendukung terjemahan Biblikos ya. Oke, kita lihat sekarang. Saya mau bandingkan dulu supaya Anda punya gambaran, saya ambil dari terjemahan LAI. Ini saya ambil terjemahan LAI TB1, Bapak Ibu sekalian, ya. Perhatikan. Saya kasih 3 contoh. Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, itu ada kata histeos. Ini adalah bentuk predikatif. Karena apa? Karena ada kata benda diiringi oleh kata sifat yang memiliki kasus, gender, dan jumlah yang sama. Yaitu nominatif, singular, maskulin. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-6, itu juga ada histeos. Sama persis. Nah, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 itu juga ada histeos. Nah, di tengah-tengahnya sini ada gar. Nah, di dalam struktur bahasa Yunani itu ada yang namanya tuh kata-kata pospositif. Nah, dia itu ditempatkan di nomor 2, tapi nanti bacanya di nomor 1. Jadi ini nggak ada pengaruh Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa Indonesia itu karena taruh di depan. Nah, kalau dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kata pospositif, misalkan gar, misalkan de, kemudian ada lagi misalkan un. Nah, itu ada beberapa kata yang bisa kita mengenali. Karena kenapa? Kata-kata ini digunakan untuk memberikan tanda baca. Karena dulu, ya sebelum abad ke-6 Masehi, itu bahasa Yunani itu tidak memiliki tanda baca, Bapak Ibu sekalian. Tanda bacanya itu ada di dalam struktur kata-kata. Jadi zaman dulu, zaman para rasul, ya itu bahasa Yunani itu tidak ada titik koma, itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya tahu itu nanti pakai kata-kata pospositif ini Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, untuk lebih jauh kalau Anda mau belajar nanti di kelas saja ya. Oke, tapi sekarang Anda lihat, ini ada kata 3 histeos, histeos, histeos. Anda lihat. Kita bandingkan terjemahan LAI, konsisten atau tidak? Anda lihat di sini. Di dalam terjemahan LAI, kalau Anda lihat, di sini histeos diterjemahkan hanya ada satu Allah saja. Sedangkan di dalam Efesus 4 ayat 6 diterjemahkan satu Allah. Sedangkan di dalam 1 Timotius Allah itu Esa atau Allah adalah Esa. Allah itu Esa itu sama dengan Allah adalah Esa. Pertanyaan saya,
Kenapa di dalam 1 Timotius diterjemahkan Allah itu Esa, atau Allah itu adalah Esa, atau Allah adalah Esa? Kenapa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ini kan sama teksnya? Kenapa diterjemahkan hanya ada satu Allah saja? Dugaan saya karena ini mengikuti terjemahan saksi Yehova, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau saya mau bilang LAI tidak ngerti, jelas LAI itu ada yang benar kok di sini. Di dalam terjemahan 1 Timotius ini, terjemahannya tepat ini. Ini terjemahan kata sifat bentuk predikatif. Sedangkan ini bukan, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak cocok. Nanti saya jelaskan ya. Kita lihat dulu sekarang. Nah, konteks linguistik ya dalam teks Yunani his itu digunakan untuk menyatakan sifat keesaan atau kesatuan, bukan eksklusivitas. Yang nomor 2, jika maksudnya adalah hanya satu Allah saja, kata monos atau kata monogenes biasanya akan digunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Saya tahu kasus-kasus ini. Setiap terjemahan yang menggunakan hanya satu saja, itu menggunakan kata monos atau kata monogenes. Anda bisa lihat nanti di dalam Matius 24 ayat 36, ini sudah pernah saya jelaskan, ya, walaupun gramatikanya tidak terlalu. Karena saya dalam hal itu menjelaskan perbedaan-perbedaan teks, ya, bukan khusus menjelaskan bahasanya. Nah, demikian juga di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu menggunakan kata monogenes. Kalau di dalam Matius 24:36 menggunakan kata monos, ya, di dalam kata Yohanes 3 ayat 16 menggunakan kata monogenes. Nah, dua kata ini yang memiliki arti satu-satunya. Hanya satu saja. Nah, tapi di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 itu tidak ada kata-kata monos dan kata monogenes. Oleh sebab itu heran juga saya ketika saksi Yehova menerjemahkan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jadi Bapak sekalian, secara teologis ya, atau dalam konteks teologis, itu terjemahan Allah adalah Esa atau Allah itu Esa, itu menekankan sifat Allah sebagai satu-satunya sumber keilahian. Itu sangat konsisten dengan Shema Israel yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Anda ingat kan? Di sana dikatakan ya, Shema Israel. Yehova Elohinu, Yehova Echad. Nah yang kedua, pertanyaannya, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 menyatakan Allah Bapa adalah Esa atau Allah Bapa itu Esa. Bukan bermaksud untuk mengatakan bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Nah, kalau kita menggunakan terjemahan Saksi Yehova dan terjemahan LAI, maka dengan sendirinya terjemahan itu akan meniadakan kealahan Yesus dan kealahan Roh Kudus. Nah, di Indonesia di sini kan rata-rata itu kan 95% yang saya tahu. Itu gereja-gereja di Indonesia itu kan penganut daripada Tritunggal. Mereka selalu mengatakan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, kalau terjemahan 1 Korintus 8 ayat 6 dari LA itu benar, yang Allah itu cuma Bapa saja. Berarti Yesus dan Roh Kudus itu kealahannya itu ditiadakan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dari tahun 1954 sampai tahun 2024, 70 tahun, tidak ada satupun STT, tidak ada satupun sinode yang bicara tentang ini. Apakah semuanya tidak paham? Bukankah di STT itu banyak guru-guru, dosen-dosen bahasa Yunani? Saya tidak tahu ya. Mungkin juga ada yang sudah memprotesnya atau sudah mempersoalkan ini, tapi tidak didengar. Bisa jadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau begitu, ini untuk kesekian kalinya kita bicara tentang ini. Ini masalah besar secara teologis. Dengan terjemahan LAI, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah. Kenapa semua gereja diam? Kenapa semua dosen diam? Kenapa semua orang Kristen diam? Terutama STT dan sinode. Semua akan diminta tanggung jawab oleh Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Nah, implikasinya, jika diterjemahkan sebagai hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, maka hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa Yesus dan Roh Kudus bukan bagian dari keesaan Allah, sehingga membuka pintu bagi pembenaran ajaran sesat seperti adopsionisme, Unitarianisme, atau Arianisme, ya, saksi-saksi Yehova,
atau Mormon, dan lain-lain. Semua bidat yang menolak bahwa Yesus itu Allah menjadi benar. Kesimpulannya, kesimpulan untuk bagian ini, Bapak Ibu sekalian, saya menduga ya bahwa ajaran-ajaran bidat itu dengan sengaja telah menyelewengkan terjemahan dari frasa his theos ho pater yang seharusnya diterjemahkan Allah Bapa adalah Esa atau Allah Bapa itu Esa, tetapi telah diterjemahkan menjadi hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini terjemahan bidat, Bapak Ibu sekalian. Secara gramatika tidak bisa diterima. Ini tidak ada kata-kata monos atau monogenes. Yang adalah his theos. Nah, his theos itu dua-duanya adalah kata benda dan kata sifat yang sepadan. Dan karena tidak ada artikelnya, maka harus diterjemahkan dalam bentuk predikatif. Tidak bisa ini muncul kata hanya ada saja. Ini bukan terjemahan yang betul. Saya minta semua STT yang ada di Indonesia, Anda pelajari baik-baik rumusan ini. Nah, kalau saya salah, silakan dibuatkan bantahannya. Sebagai bukti, lihat terjemahan Saksi Yehova dan bandingkan dengan terjemahan TB1 dan TB2. Kita teruskan. Tadi saya mengatakan bahwa LAI tidak konsisten. Sekarang Anda perhatikan di sini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya minta Anda perhatikan di sini. Saya katakan LAI itu tidak konsisten. Saya ambil 3 contoh, yang satu dari 1 Korintus 8 ayat 6, yang kedua dari Efesus 4 ayat yang ke-6, kemudian yang terakhir adalah 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Kalau Anda lihat ini Bapak Ibu sekalian, di dalam terjemahan 1 Timotius 2 ayat yang ke-5, itu kata his theos, itu sama dengan yang ada di Efesus 4 ayat 6, sama dengan 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Tapi tiga-tiganya ini mempunyai terjemahan yang berbeda. Nah, terjemahan yang betul itu yang di 1 Timotius 2 ayat 5. Artinya apa? Artinya Allah itu sebetulnya tahu. Terjemahan yang betul itu adalah bentuk predikatif, Allah itu Esa atau Allah adalah Esa. Tetapi kenapa yang di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 kok bisa keluar hanya ada satu Allah saja? Padahal tidak ada kata monos atau kata monogenes. Anda tidak akan menemukan terjemahan seperti ini kalau Anda mau belajar bahasa Yunani dengan benar. Saya tidak tahu ya, kenapa ayat ini kok seperti ini. Ini adalah terjemahan bidat, Bapak Ibu sekalian. Ini menyesatkan. Jelas ini berlawanan dengan doktrin Tritunggal. Karena kalau Anda percaya terjemahan LAI ini benar, 2 yang harus Anda pikirkan. Yang pertama, terjemahan ini adalah terjemahan dari Saksi Yehova. Yang kedua, terjemahan ini mendukung ajaran para bidat yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Mereka mengakui yang Allah adalah Yahweh, Bapa saja. Anak dan Roh Kudus bukan Allah. 70 tahun semua gereja di Indonesia diam. Bahkan STT Sinode tidak ada yang bicara sama sekali. Kalau Alkitabnya saja salah, Anda tidak tahu. Bahkan ada yang konyol, membela-belain, dicarikan jawaban muter sana muter sini supaya nanti maknanya tetap Yesus itu adalah Allah. Tapi teksnya kan tidak begitu. Kenapa tidak dibetulkan saja teksnya? Baiklah, setelah belajar semuanya, mari sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan ini saya bagi dalam beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, 1, tidak ada perbedaan bunyi teks pada teks sumber, baik itu BYZ, Byzantine, Westcott and Hort, Nestle Aland dan UBS, dan Tischendorf. Semuanya sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada problem di dalam teks sumber Yunaninya. Yang kedua, kesalahan murni terletak pada terjemahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada perbedaan antara terjemahan Biblikos, Saksi Yehova, dan LAI, itu kesalahan itu murni kesalahan terjemahan, bukan karena teksnya. Nah, saya menduga terjemahan Saksi Yehova dan LAI itu adalah terjemahan teologis, bukan terjemahan gramatika. Disesuaikan dengan pemahaman teologis dari penerjemahnya. Cuman yang saya heran, kalau Saksi Yehova saya tidak heran Bapak Ibu sekalian ya, karena memang mereka itu tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Karena mereka itu menganggap Yesus adalah Allah kecil, Allah yang diciptakan. Tapi bagaimana dengan gereja-gereja di Indonesia yang menggunakan LAI? Bukankah semuanya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah?
Tapi kenapa ketika membaca ayat hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa? Kan implikasinya Yesus itu jadi bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah. Kenapa diam? Yang ketiga, berdasarkan terjemahan LAI TB1 tahun 1974 dan TB2 tahun 2023, jelas terjemahan LAI mirip dengan terjemahan Alkitab Saksi Yehova. Anda cek sendiri kalau Anda tidak percaya. Ini saya bahas karena ini adalah terjemahan para bidat, Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen di Indonesia tidak sadar 70 tahun menggunakan terjemahan-terjemahan yang tidak sesuai. Terjemahan yang salah. Terjemahannya para bidat itu. Saya berharap ini karena ketidaktahuan, bukan karena kesengajaan. Ini adalah untuk kesekian kalinya bahwa kesalahan-kesalahan Alkitab terbitan LAI sama dengan Alkitab terjemahan Saksi Yehova. Perhatikan Bapak sekalian. Saya sudah membahas 11 episode sebelumnya. Ini yang ke-12. Dan kalau Anda perhatikan, hampir semua kesalahan-kesalahan yang terjadi itu mirip sekali dengan yang ada di dalam Alkitab Saksi Yehova. Ini ajaib, Bapak sekalian. Aneh bin ajaib. Ini tidak perlu saya bahas lagi karena sudah ada. Ini juga tidak perlu Anda baca sendiri nanti. Nah, kesimpulan yang kedua. Satu, jika terjemahan LAI tersebut benar, berarti doktrin Tritunggal adalah salah. Betul nggak? Coba Anda renungkan. Kita berandai-andai, jika terjemahan LAI di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti doktrin Tritunggal itu salah. Karena yang Allah itu cuma Bapa. Anak dan Roh Kudus bukan Allah. Dua, jika terjemahan LAI tersebut benar, berarti satu-satunya Allah adalah Bapa. Artinya Yesus bukan Allah. Tiga, jika Yesus bukan Allah, berarti ajaran-ajaran yang menolak kealahan Yesus seperti adopsionis. Sekarang namanya Unitarianisme. Atau ajaran Arianisme, sekarang Saksi Yehova, atau ajaran Mormon, dan lain-lain. Berarti benar. Harusnya orang Kristen di Indonesia itu menolak Yesus sebagai Allah. Kalau terima terjemahan LAI itu benar. Kenapa? Karena jelas di dalam terjemahan LAI hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Anak itu bukan Allah. Roh Kudus itu bukan Allah. Kenapa? Kalau Anda percaya Tritunggal, Anda diam saja. Yang lebih celaka nanti, saya yang mencoba meluruskan, memberikan terjemahan yang benar. Justru Anda tidak setuju. Yang keempat, jika ajaran-ajaran bidat tersebut adalah benar, berarti ajaran Tritunggal yang bidat. Betul nggak? Kesimpulannya kan jadi begini. Kalau teks terjemahan LAI 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti doktrin Tritunggal itu salah itu. Itu ajaran bidat berarti. Oleh sebab itu, harusnya semua gereja yang ada di Indonesia, semua STT yang menganut ajaran Tritunggal, yang mengakui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah, harusnya tidak bisa terima terjemahan LAI ini, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Kesimpulan yang ketiga. Jika terjemahan LAI dalam 1 Korintus 8 ayat 6 adalah salah, tadi yang kedua kita berandai-andai itu benar. Nah, sekarang di dalam kesimpulan yang ketiga, kita akan berandai-andai jika terjemahan LAI itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 adalah salah. Nah, kalau Anda tahu ini salah, mengapa semua sinode dan semua STT di Indonesia diam saja? Nah, jika Anda tahu terjemahan LAI TB1 tahun 74 itu adalah salah, mengapa LAI tidak segera mengkoreksinya pada TB2? Betul nggak? Ini banyak kekacauan Bapak sekalian ya. Berdasarkan yang kedua ini, akhirnya saya mengambil kesimpulan. Karena LAI tidak mengkoreksi terjemahan TB1 yang diterbitkan tahun 1974, malahan tetap menggunakan terjemahan itu pada TB2 yang keluar tahun 2023, maka bisa kita simpulkan ya, atau kita asumsikan bahwa LAI itu menganggap terjemahan
hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, itu adalah benar. Betul nggak? Kalau LAI merasa terjemahan saya itu hanya ada satu Allah saja itu salah, pasti yang di TB2 dibetulin, diubah. Tapi sayangnya yang dibuang cuman saja, kata saja yang dibuang. Yang lainnya masih tetap, Bapak Ibu sekalian. Hanya ada satu Allah. Nah, sajanya ini dalam TB2 itu dibuang. Kalau TB1 itu ada kata saja, TB2-nya tidak ada. Nah, yang lucu, ini jadi mengikuti terjemahan Saksi Yehova. Karena Saksi Yehova itu tidak mau pakai kata saja. Nah, LAI itu kayaknya disamain dengan punyanya Saksi Yehova. Padahal masih ada kata-kata seperti hidup. Itu masih ada tapi tidak di apa itu kan tidak ada kata-kata hidup itu. Tapi kenapa ditambahkan tidak dirubah ya? Tetap sama dengan punya Saksi Yehova. Nah, silakan Anda koreksi sendiri, Anda kasih pendapat sendiri ya. Yang keempat, jelas terjemahan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, adalah salah. Berikut adalah kesalahan-kesalahannya. Pertama, secara gramatika, rumusan untuk frasa kata sifat predikatif, yaitu kata sifat tanpa artikel yang memiliki kata benda yang sepadan dalam hal kasus, gender, dan jumlah, adalah diterjemahkan dengan adalah atau itu. Dengan demikian, frasa his theos ho pater seharusnya diterjemahkan dengan Allah Bapa adalah Esa atau Allah Bapa itu Esa. Dua, secara gramatika, terjemahan LAI hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, seharusnya menggunakan kata monos atau monogenes. Tetapi faktanya di dalam teks Yunani tidak terdapat kata-kata itu. Yang ketiga, terjemahan LAI hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, justru mendukung ajaran-ajaran bidat seperti adopsionis yang sekarang menjadi Unitarian, atau Arianisme yang sekarang adalah Saksi Yehova, dan Mormon, dan lain-lain yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Nah, Anda, saya anjurkan, kalau mau tahu lebih jauh, Anda teliti 3 ayat terjemahan LAI yang ketiga-tiganya berbeda. Ya, oke. Sekarang ada pertanyaan. Apakah di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ada kata monos atau kata monogenes? Saya jawab tidak ada. Ya. Kalau Anda mau lihat contoh-contoh kasusnya, lihat di dalam Matius 24 ayat 36 dan Yohanes 3 ayat 16. Jadi jelas, di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, semua teks sumber, yang kanon dan yang tidak kanon, tidak ada kata monos atau kata monogenes. Murni hanya his, theos, ho pater. Kesimpulan yang keempat, patut dipertanyakan mengapa seluruh sinode dan seluruh STT di seluruh Indonesia yang menganut doktrin Tritunggal tidak ada yang mempertanyakan dan mengkoreksi terjemahan 1 Korintus 8 ayat 6 dari LAI. Maka perlu dipertanyakan kepada LAI, apakah ini terjadi karena ketidaktahuan atau terjadi karena kesengajaan. Bapak Ibu sekalian, ini untuk semuanya. Saya harap Anda semua, terutama yang terlibat di dalam terjemahan Alkitab atau yang menggunakannya, yang mengajarkannya, dan yang mengkhotbahkannya, silakan Anda cek. Saya ingin mendapatkan feedback dari Anda. Tunjukkan kalau analisa saya ini salah. Silakan Anda buat kajian biblikanya, berikan kepada saya. Kesimpulan yang terakhir, kesimpulan yang kelima. 1. Berdasarkan penelitian saya, frasa his theos ho pater di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 seharusnya memiliki terjemahan Allah Bapa adalah Esa atau Allah Bapa itu Esa. Kenapa begitu? Karena secara gramatika kata sifat his yang memiliki padanan dengan kata benda theos dengan kasus, gender, dan jumlah yang sama, yaitu nominatif, maskulin, singular, itu harus diterjemahkan dengan bentuk predikatif. Karena kata sifatnya tidak memiliki artikel. Yang kedua, tidak boleh diterjemahkan dengan hanya ada satu Allah saja. Karena tidak ada kata monos, tidak ada kata monogenes. Itu jelas sekali, Bapak Ibu. Kalau Anda belajar bahasa Yunani dengan benar, Anda pasti bisa tahu ini. Yang kedua, itu artinya berdasarkan terjemahan yang benar, Allah Bapa adalah Esa atau Allah Bapa itu Esa. Maka klausa pertama
yang ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu tidak bicara tentang satu-satunya Allah adalah Bapa. Sekali lagi, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 tidak sedang bicara satu-satunya Allah adalah Bapa, melainkan sedang bicara bahwa Allah Bapa itu adalah Esa. Sebagai penutup, saya berikan terjemahan Biblikos. Silakan Anda baca sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, Anda lihat di sini masih ada 6.565 kesalahan. Ingat, ini baru episode ke-12. Itu artinya masih ada 6.565 kesalahan yang akan saya ungkapkan kepada Anda. Dengan bukti 12 episode kesalahan yang tidak terbantahkan ini, apakah Anda masih yakin bahwa Alkitab yang sedang Anda baca sekarang adalah Alkitab kanon yang tanpa salah? Kalau Anda yakin Alkitab Anda tanpa salah, ya silakan Anda pakai. Tapi Anda akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau Anda sadar yang Anda pakai itu tidak kanon dan banyak salahnya, kita harus segera kembali menggunakan yang kanon dan yang tanpa salah. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.